Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Nama Wadas sekarang muncul kembali di media. Namun dalam bingkai yang sama sekali berbeda dibandingkan ketika di awal tahun ini namanya dibicarakan masyarakat. Berita Wadas hari ini adalah berita bahagia. Sementara kalau Anda ingat, Wadas di awal tahun ini mencuat karena terjadinya konflik antara rakyat dan aparat keamanan akibat soal tanah yang hendak digunakan untuk penambangan batu andesit yang diperlukan untuk pembangunan waduk di Purworejo. Ketika itu ada banyak bumbu-bumbu sensasi menyertai kasus Wadas. Ada tuduhan bahwa negara merampas tanah rakyat di Wadas. Ada tuduhan bahwa negara bertindak represif terhadap mereka yang tak mau tanahnya dibeli untuk kepentingan umum. Aparat keamanan dianggap bertindak brutal. Sebagian bahkan bilang apa yang terjadi di Wadas adalah bentuk kembalinya Orde Baru. Kini alhamdulillah pengadaan tanah yang diperlukan sudah berangsur mendekati tahap akhir tanpa perlu lagi ada ketegangan. Rakyat yang sudah mengizinkan tanahnya dimanfaatkan sudah memperoleh ganti rugi. Jumlahnya lebih dari lumayan. Diberitakan bahwa Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Purworejo sudah membayarkan uang ganti rugi tahap 2 bagi 194 bidang tanah di Desa Wadas. Menurut Kepala BPN Purworejo, Andri Kristanto, total dana yang dikeluarkan untuk mencairkan uang ganti rugi tahap 2 mencapai 193 miliar rupiah untuk 193 bidang tanah. Sudah 576 bidang tanah yang dibebaskan. Artinya sudah 92% tanah yang dapat dimanfaatkan. Yang tersisa tinggal 41 bidang lagi. Sebagian besar warga yang semula menolak sekarang sudah berubah haluan. Mereka melihat pemerintah tidak mengambil begitu saja tanah mereka dengan paksa. Mereka memperoleh ganti rugi yang lebih dari layak. Jumlah uang ini diperoleh warga beragam. Media misalnya mengangkat kasus seorang warga bernama Zainal Arifin. Dia sempat menolak pembebasan lahan kuari. Namun kini dia menerima uang ganti rugi 8 miliar rupiah dari 3 bidang tanahnya. Dia berubah pikiran setelah melihat besarnya uang ganti rugi gelombang pertama yang diberikan pemerintah. Begitu juga dengan kasus Waliyah. Dia dulu menjadi garda terdepan untuk menolak pengukuran lahan di desanya. Ia juga sempat bergabung dengan Wadon Wadas, organisasi warga kontra tambang. Kini dia mendapat 8 miliar rupiah dari hasil ganti rugi 5 bidang tanah dan tanaman. Memang masih ada 8% tanah yang belum berhasil diambil alih. Sejumlah warga Wadas yang tergabung dalam gerakan masyarakat peduli alam desa Wadas atau Gempadewa tetap melakukan perlawanan terhadap segala aktivitas rencana pertambangan batu andesit di kawasan tempat tinggalnya. Mereka bahkan sudah menggugat Direktur Jenderal Mineral Batubara Kementerian SDM ke PT UN Jakarta terkait penerbitan izin penambangan material batu andesit di desa mereka. Izin penambangan batu andesit tersebut memang termuat dalam surat keputusan yang ditandatangani Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian SDM Ridwan Jamaluddin. Namun secara keseluruhan mayoritas masyarakat sudah menerima. Buat saya ini membuktikan bahwa narasi bahwa pemerintah saat ini mempraktekkan kekejaman Orde Baru adalah kekhawatiran yang dilebih-lebihkan. Tanah Wadas yang jadi sengketa ini dibutuhkan untuk pembangunan waduk di Kecamatan Bener. Waduk ini dikembangkan untuk kepentingan masyarakat luas di wilayah Purworejo dan sekitarnya. Anggarannya 2 triliun rupiah. Waduk itu akan membawa banyak manfaat. Untuk irigasi sawah ribuan hektar, suplai air bersih, pembangkit listrik tenaga air, mengendalikan banjir, dan juga pariwisata. Untuk membangun bendungan Bener ini dibutuhkan batu andesit yang bisa diperoleh dari Wadas. Penetapan Wadas sebagai lokasi penambangan ditetapkan karena berbagai alasan. Pertama, volume andesit di desa Wadas berlimpah. Jumlah andesit yang bisa diperoleh mencapai 15 juta meter kubik. Kedua, spesifikasi batuan di Wadas paling cocok sesuai kebutuhan. Ketiga, jarak Wadas relatif terjangkau dari bendungan Bener. Penambangan di Wadas akan dilakukan 2-3 tahun dan pemerintah memberikan ganti rugi bagi warga yang lahannya digunakan. Selesai penambangan akan ada reklamasi agar tanah bisa lagi dimanfaatkan warga.
Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah pada pertengahan Juni tahun lalu mengeluarkan ketetapan lokasi pembangunan bendungan bener dan penambangan andesit di Wadas. Keputusan itu memang menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Mereka yang menolak menggugat keputusan itu ke PT UN Semarang. Pada Agustus 2021, gugatan tersebut ditolak. Kemudian diajukan pula kasasi ke Mahkamah Agung, ditolak lagi pada November 2021. Karena sudah memperoleh kepastian hukum, pemerintah pun memutuskan untuk memulai pembangunan. Ganjar sendiri sadar bahwa sebenarnya masih ada penolakan masyarakat. Karena itulah sejak November tahun lalu, Ganjar sudah meminta Komnas HAM memediasi. Komnas HAM pada 20 Januari tahun ini sudah mengundang baik pihak yang pro maupun kontra untuk bertemu. Tapi pihak yang kontra tidak datang. Komnas HAM kemudian berkunjung ke Wadas. Ternyata warga yang kontra menolak bertemu dengan Komnas HAM. Mereka meminta bertemu langsung Ganjar. Belum sempat pertemuan berlangsung, konflik sudah kepalang pecah. Konflik pecah pada Februari tahun ini ketika BPN akan melakukan pengukuran tanah warga. Karena khawatir proses pengukuran tanah mungkin akan diganggu, aparat kemudian diturunkan. Kelompok anti tambang memang sejak awal menunjukkan semangat penolakan yang sangat keras. Mereka memasang spanduk-spanduk penolakan. Mereka melakukan konvoi sepeda motor di malam hari. Mereka bahkan mengancam dan menteror warga yang menerima tawaran pemerintah. Dan ini mencapai puncaknya ketika tim BPN datang ke Wadas. Mereka langsung dihadang dan diancam oleh kelompok anti penambangan. Konflik fisik pun terjadi. Polisi mengejar mereka yang menyerang. Sebagian dari mereka pun diciduk dan dibawa ke kantor polisi. Mereka ditahan hanya untuk 1 hari untuk kemudian dilepaskan. Selama di tahanan mereka baik-baik saja. Tapi kemudian cerita menjadi sangat dramatis. Ada kisah masjid diserang, anak kecil ditangkap, rakyat ketakutan, dan seterusnya. Narasi pemerintahan Jokowi menindas rakyat pun digaungkan. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International misalnya, menuduh telah terjadi pelanggaran demokrasi, kaidah hukum, dan HAM dalam kasus Wadas. Usman menuduh pemerintah telah melakukan tindak represif. Ada sejumlah LSM lain yang menggunakan narasi serupa. Tapi intinya sama, negara represif dan rakyat ditindas. Syukurlah narasi ini akhirnya mereda dengan sendirinya. Ketika suasana sudah terkendali dan proses pengadaan tanah bisa dilanjutkan, masyarakat melihat langsung bagaimana pemilik tanah memperoleh hak ganti rugi yang lebih dari memadai. Pemerintah pun terus berusaha membangun pemahaman mengapa pembangunan waduk tersebut memiliki makna penting bagi keseluruhan. Kita harapkan saja kisah Wadas ini benar-benar diakhiri dengan happy ending. Pembangunan waduk bisa terlaksana, lingkungan hidup tetap terjaga, dan rakyat memperoleh kesejahteraan yang sesungguhnya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.